Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Begini tanggapan Erick Thohir usai Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, masyarakat Indonesia dipastikan setuju ketika mendengarnya. Setelah lawan Jepang, Timnas Indonesia akan hadapi dua negara top ini di FIFA Matchday September 2025. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Begini tanggapan Erick Thohir usai Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, masyarakat Indonesia dipastikan setuju ketika mendengarnya. Stadion Suita City Football Stadium, Suita, Osaka, menjadi saksi sejarah pada sore ini, Selasa, 10 Juni 2025, setelah pertandingan kunci grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Timnas Jepang usai dengan momen yang penuh gairah. Dengan waktu saat ini, hanya beberapa menit setelah peluit akhir, laga ini telah menjadi sorotan utama dunia sepak bola Asia Tenggara. Suasana di stadion masih hangat dengan sorak-sorai penggemar yang memadati tribun, mencerminkan intensitas pertandingan yang baru saja berakhir. Di tengah euforia yang mengguncang udara Osaka, Ketua PSSI Erick Thohir muncul dengan pernyataan yang benar-benar tak terduga, meninggalkan awak media, penggemar, dan bahkan staf tim dalam kebingungan penuh kekaguman. Kurang dari 10 menit setelah pertandingan selesai, Thohir tampak di zona campuran dengan wajah penuh kebanggaan, langsung menyapa para pemain yang baru turun dari lapangan. Saya sangat terpukau dan bangga dengan perjuangan luar biasa yang ditunjukkan para pemain hari ini. Mereka tampil dengan hati dan semangat juang yang tak tergoyahkan melawan Jepang di kandang mereka sendiri, ujarnya. Yang paling mencuri perhatian adalah keputusan mendadak Thohir untuk segera menambah striker naturalisasi baru guna memperkuat lini depan Timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sebelumnya ia menyatakan fokus pada skuad yang ada untuk laga ini, Thohir tampak mengubah arah secara tiba-tiba pasca pertandingan. Kami melihat potensi besar dari penampilan tim hari ini, tapi lini depan masih perlu diperdalam. Kita tidak bisa terus mengandalkan Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen, terutama karena Ragnar sedang menghadapi masalah kesehatan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mempercepat proses naturalisasi striker baru secepatnya. Tegasnya, disambut decak kagum dari ratusan jurnalis yang hadir. Thohir mengindikasikan bahwa kandidat utama adalah Miliano Jonathans, winger berbakat dari FC Utrecht yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Depok. Miliano adalah talenta muda dengan gaya permainan ofensif yang sangat kami butuhkan. Kami akan memfinalisasi proses naturalisasinya agar ia bisa bergabung dengan skuad untuk putaran keempat yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Tambahnya dengan penuh keyakinan. Pengumuman ini langsung memicu gelombang antusiasme di kalangan penggemar. Thohir juga menyoroti kekuatan mendalam skuad Timnas Indonesia yang ia sebut 2x11. Mengacu pada keseimbangan antara pemain inti dan cadangan yang telah menjadi ciri khas tim di bawah arahan Patrick Kluivert. Kami percaya kekuatan tim kini merata. Di posisi kiper, kita punya Martin Paes dari FC Dallas dan Emil Audero dari Como 1907, ditambah Nadeo Argawinata dan Hernando Ari Sutariadi. Di posisi bek sayap, bek tengah, dan gelandang tengah, kami mulai memiliki opsi yang solid. Namun, striker tambahan seperti Miliano akan menjadi kunci untuk menjaga momentum ini ke jenjang yang lebih tinggi. Jelasnya, menegaskan strategi jangka panjang PSSI yang telah dirancang sejak lama. Ia melanjutkan dengan rencana pengembangan yang ambisius, menunjukkan visi jauh ke depan bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus mendukung timnas dengan fasilitas terbaik, termasuk pemusatan latihan di luar negeri dan pembinaan usia dini yang lebih fokus. Penambahan Miliano adalah langkah awal untuk memastikan Garuda siap menghadapi tantangan di putaran keempat, seperti Iran, atau bahkan tuan rumah potensial seperti Arab Saudi dan Qatar. Tambahnya, dengan nada optimistis yang menggema di ruangan konferensi. Ia juga menyebutkan bahwa laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada September 2025 akan menjadi bagian dari persiapan mendalam untuk menghadapi lawan-lawan tangguh tersebut. Di lapangan,
Suasana masih ramai dengan sorak-sorai yang tak kunjung usai. Ribuan supporter Indonesia yang hadir di tribun mengibarkan bendera merah putih dengan penuh semangat, menciptakan pemandangan spektakuler di tengah lautan bendera Hinomaru Jepang. Di Jakarta, nonton bareng di Bundaran HI berubah menjadi perayaan massal, dengan penggemar bernyanyi, "Garuda di Dadaku," hingga larut malam, menandai momen bersejarah ini. Marcelino Ferdinand, yang tampil gemilang di lini tengah, menyapa media dengan senyum lebar. Performa hari ini luar biasa, dan kehadiran Miliano akan membuat kami lebih kuat lagi. Patrick Kluivert, yang berdiri di samping Thohir dengan ekspresi puas, menambahkan, Miliano akan membawa dimensi baru. Saya mendukung keputusan ini sepenuhnya dan siap mengintegrasikannya ke dalam strategi tim. Keputusan Thohir ini mencerminkan perubahan strategi mendadak yang dipicu oleh performa tim di laga ini. Meskipun sebelumnya ia menolak tambahan naturalisasi untuk pertandingan saat ini. Dengan Miliano Jonathans, yang dikenal karena kecepatan luar biasa dan performa impresifnya di FC Utrecht dengan 5 gol dan 7 assist musim ini, lini depan Garuda diharapkan semakin tajam dan kompetitif. Ini adalah investasi untuk masa depan. Kami ingin setiap posisi punya opsi berkualitas, terutama di lini depan yang menjadi ujung tombak serangan kami, pungkas Thohir. Di balik layar, keputusan ini juga mencerminkan tekanan dari penggemar dan analis yang telah lama mendesak permajaan skuad dengan talenta baru. Miliano, berusia 21 tahun, dianggap sebagai jembatan generasi yang dapat menggabungkan pengalaman para pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dengan energi pemuda seperti Rafael Struijk. Proses naturalisasinya, yang sebelumnya disebut-sebut oleh Thohir pada wawancara Mei 2025, kini dipercepat setelah melihat potensi tim lawan Jepang, menjadikan langkah ini sebagai respons langsung terhadap dinamika pertandingan hari ini. Sementara itu, di luar stadion, supporter Jepang yang hadir turut memberikan aplaus untuk perjuangan Indonesia, menciptakan suasana persahabatan yang jarang terlihat dalam laga internasional. Dengan banyak yang memuji keberanian Thohir mengambil keputusan berani di tengah tekanan. Ini membuktikan bahwa PSSI serius membawa Indonesia ke Piala Dunia, tulis salah satu pengguna X, mencerminkan sentimen umum yang mulai bergoyang ke arah optimisme. Thohir juga mengakui bahwa putaran keempat akan menjadi tantangan baru, dengan format 2 grup yang diakini akan diadakan di Arab Saudi dan Qatar berdasarkan rumor terbaru. Kami harus siap dengan iklim dan gaya bermain yang berbeda. Miliano akan menjadi bagian penting dari adaptasi itu, ujarnya, menunjukkan pemahaman mendalam tentang persiapan yang diperlukan. Ia juga berjanji untuk menggelar evaluasi mendalam pasca laga ini, melibatkan Kluivert dan tim pelatih, untuk memastikan setiap posisi di skuad diperkuat dengan tepat. Di sisi lain, keputusan ini juga memancing diskusi di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa memuji keberanian Thohir, sementara yang lain mempertanyakan apakah naturalisasi tambahan benar-benar diperlukan mengingat kedalaman skuad yang sudah ada. Namun, Thohir tetap teguh pada pendiriannya. Sepak bola adalah tentang evolusi. Kita tidak boleh berhenti berkembang, dan Miliano adalah langkah maju menuju itu. Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya hadir saat kemenangan atas Cina, juga disebut-sebut sebagai dorongan moral di balik keputusan ini, dengan Thohir mengutip pesan Prabowo, "Kita bangsa besar, kita harus punya ambisi besar." Di tribun VIP, tamu-tamu istimewa seperti perwakilan Kedutaan Indonesia di Jepang turut menyaksikan momen ini, memberikan dukungan diplomatik untuk langkah Thohir. Sementara itu, di dalam ruang ganti, para pemain tampak bersorak kecil mendengar kabar Miliano, menunjukkan antusiasme kolektif yang kuat. "Kami siap menyambutnya dan belajar darinya," ujar Kapten Idzes, mencerminkan semangat tim yang terus membara. Dengan langkah berani ini, Thohir tidak hanya membuka babak baru untuk timnas Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk mengubah persepsi sepak bola nasional dari sekadar harapan menjadi kekuatan nyata. Miliano Jonathans, dengan bakatnya yang telah teruji di Eropa, dianggap sebagai simbol ambisi tersebut, membawa harapan baru bagi jutaan penggemar Garuda. Di tengah malam yang mulai merangkak di Osaka, impian Piala Dunia 2026 tampak semakin dekat, didorong oleh keputusan tak terduga yang mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Setelah lawan Jepang, timnas Indonesia akan hadapi 2 negara top ini di FIFA Matchday September 2025. Setelah menyelesaikan laga krusial melawan Jepang di Stadion Suita City Football Stadium, Osaka, pada hari ini, Selasa, 10 Juni 2025,
perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 terus bergulir dengan langkah penuh harap. Dengan waktu saat ini menunjukkan pukul 17.26 WIB, tepat di tengah antisipasi pasca pertandingan, tim Garuda kini bersiap menyambut babak baru dalam jadwal mereka. Kabar terbaru yang menggema di kalangan penggemar sepak bola Indonesia adalah rencana untuk melakoni 2 laga FIFA Matchday pada September 2025 mendatang, dengan 2 lawan tangguh yang telah menjadi sorotan, Lebanon dan Kuwait. Langkah ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari strategi cerdas untuk menjaga momentum, meningkatkan peringkat FIFA, dan mematangkan persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencana ini mulai mencuat sejak beberapa bulan lalu, ketika Federasi Sepak Bola Indonesia, di bawah arahan Ketua PSSI Erick Thohir, mengungkapkan niat untuk memanfaatkan jeda internasional pada September 2025. 2 pertandingan uji coba ini dirancang sebagai batu loncatan penting, memberikan kesempatan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk mengasah taktik, menguji kekuatan tim, dan membangun kepercayaan diri jelang tantangan besar di putaran berikutnya. September itu kosong, jadi kita harus isi dengan uji coba, ujar Erick Thohir pada awal Mei 2025 dalam wawancara dengan media nasional, menekankan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk pertumbuhan tim. Kita juga harus realistis mempersiapkan diri, apalagi kalau lolos ke putaran berikutnya yang baru akan bermain di Oktober-November. Tambahnya, menunjukkan visi strategis yang matang. Hingga kini, jadwal resmi untuk 2 laga tersebut masih dalam tahap finalisasi. Tetapi kabar dari sumber terpercaya di lingkaran PSSI mengindikasikan bahwa pertandingan akan digelar pada minggu kedua dan ketiga September 2025. Lebanon, yang saat ini menempati peringkat 99 dunia menurut FIFA, dan Kuwait, yang berada di peringkat 137, dipilih sebagai lawan karena menawarkan tantangan seimbang. Tidak terlalu dominan, namun cukup kompetitif untuk menguji kemampuan Garuda. Pertemuan dengan kedua tim ini diharapkan dapat menjadi cerminan sejati dari progres timnas Indonesia yang telah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah komando Kluivert. Pasukan Patrick Kluivert, yang kini menjadi harapan baru sepak bola nasional, akan kembali melanjutkan perjuangan mereka pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan dimulai pada Oktober 2025. Langkah ini menjadi bukti nyata ambisi Indonesia untuk terus naik ke panggung dunia, didukung oleh pencapaian terbaru mereka. Pekan lalu, pada 5 Juni 2025, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran keempat setelah mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0 dalam laga sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Ula Romeni melalui titik putih. Sebuah momen yang masih hangat di ingatan penggemar dan menjadi katalis untuk semangat baru menjelang laga melawan Jepang hari ini. Kemenangan atas Cina bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah tonggak sejarah yang menegaskan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Gol penalti Ula Romeni, yang tercipta di menit-menit krusial, menjadi simbol perjuangan dan ketahanan skuad Garuda, yang kini dipandang sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Dengan lolosnya ke putaran keempat, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kelas atas seperti Korea Selatan, Iran, atau bahkan tuan rumah potensial seperti Arab Saudi dan Qatar, menjadikan persiapan menjelang Oktober 2025 semakin krusial. Jelang menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana strategis PSSI. Pertandingan-pertandingan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga peringkat FIFA Indonesia, yang saat ini berada di kisaran 130-an dunia, tetapi juga sebagai ajang untuk menguji kedalaman skuad yang telah dikembangkan oleh Kluivert. Erick Thohir, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya membangun tim yang tangguh dan fleksibel, dengan komposisi yang mampu bertahan di bawah tekanan cedera atau rotasi pemain. Kita harus memastikan setiap posisi punya opsi berkualitas, ujarnya, menegaskan filosofi yang kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Lebanon, dengan gaya permainan yang dikenal disiplin dan fisik, akan menjadi ujian awal bagi Garuda. Tim ini memiliki pengalaman di kualifikasi sebelumnya dan seringkali mengejutkan lawan dengan strategi bertahan yang ketat. Sementara itu, Kuwait, meskipun berada di peringkat lebih rendah, dikenal dengan serangan balik cepat yang dipimpin oleh pemain muda berbakat seperti Mobarak Al-Faneni. Kedua lawan ini menawarkan tantangan berbeda, memberikan Kluivert kesempatan untuk bereksperimen dengan formasi dan mengasah kombinasi pemain seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Kevin Dix.
Persiapan untuk dua laga ini sudah mulai dirancang sejak kemenangan atas Cina. Tim pelatih, yang dipimpin oleh Kluivert bersama asisten seperti Alex Pastoor, telah menganalisis kekuatan dan kelemahan kedua tim lawan berdasarkan pertandingan terakhir mereka. Latihan intensif dijadwalkan dimulai pada akhir Juli 2025, dengan pemusatan latihan yang kemungkinan akan digelar di luar negeri untuk mensimulasikan kondisi yang akan dihadapi di putaran keempat. Kami ingin memastikan pemain siap secara fisik dan mental, ujar Kluivert dalam sesi wawancara pasca laga Cina, menunjukkan fokus pada detail yang menjadi kunci sukses. Di sisi lain, supporter timnas Indonesia mulai bersiap menyambut agenda September dengan antusiasme yang membuncah. Komunitas Garuda di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan telah merencanakan nonton bareng besar-besaran dengan layar raksasa yang akan dipasang di lokasi ikonik seperti Monumen Nasional, Monas. Dukungan ini diharapkan menjadi penyemangat tambahan bagi para pemain, yang kini menjadi kebanggaan nasional setelah perjalanan panjang di kualifikasi ini. Kami akan terus mendukung tim kemanapun mereka pergi, ujar Ketua Umum Komunitas Supporter Indonesia, Agus Santoso, dalam pernyataan terbaru. Erick Thohir juga mengisyaratkan bahwa laga uji coba ini akan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi performa pemain muda yang mulai menonjol, seperti Ricky Kambuaya dan Beckham Putra, yang kini menjadi bagian integral dari rotasi skuad. Ini adalah waktu untuk melihat siapa yang bisa naik level dan siapa yang perlu tambahan pengalaman, katanya, menunjukkan pendekatan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada kualifikasi saat ini, tetapi juga pada Piala Asia 2027 yang akan datang. Selain aspek teknis, dua laga ini juga memiliki dimensi diplomatik. Pertemuan dengan Lebanon dan Kuwait diharapkan dapat mempererat hubungan olahraga antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung perkembangan sepak bola Asia. PSSI berencana mengundang delegasi dari kedua federasi untuk hadir, menciptakan suasana persahabatan di luar lapangan yang dapat meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Persiapan logistik untuk FIFA Matchday September juga sudah mulai digodok. PSSI tengah berkoordinasi dengan Federasi Lebanon dan Kuwait untuk menentukan venue, dengan opsi seperti Jakarta atau Bali menjadi kandidat utama. Venue yang dipilih akan menjadi panggung bagi Garuda untuk menunjukkan identitas mereka, dengan atmosfer supporter yang dikenal memukau di SUGBK atau keindahan alam Bali yang dapat menarik perhatian global. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, para pemain timnas Indonesia terus menjalani pemulihan pasca laga Jepang hari ini. Kluivert dijadwalkan menggelar rapat taktis pada malam ini untuk mengevaluasi performa dan merencanakan langkah berikutnya. Kami akan menggunakan setiap menit untuk memastikan tim siap menghadapi Lebanon dan Kuwait, ujarnya, menunjukkan komitmen penuh terhadap agenda mendatang. Sementara itu, Erick Thohir berjanji akan hadir langsung dalam kedua laga untuk memberikan dukungan moral, sebuah langkah yang diharapkan dapat memotivasi para pemain. Antisipasi menjelang September 2025 juga telah memicu diskusi di kalangan pengamat sepak bola. Banyak yang memprediksi bahwa laga melawan Lebanon akan menjadi ujian besar bagi pertahanan Indonesia, yang dipimpin oleh Sandy Walsh dan Jai Itzes. Sementara pertandingan melawan Kuwait akan menguji kreativitas serangan yang dikomando Ula Romeni. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kami layak berada di level atas Asia, ujar analis sepak bola nasional, Fahri Husaini, menyoroti pentingnya hasil positif di dua laga ini. Penggemar pun tak ketinggalan menunjukkan dukungan mereka melalui media sosial, dengan kampanye Garuda Siap September mulai bermunculan. Banyak yang berharap laga ini dapat menjadi panggung bagi para pemain muda untuk bersinar, sekaligus menambah pengalaman internasional yang krusial. Kami percaya tim ini bisa membuat kejutan lagi seperti melawan Cina, tulis salah satu penggemar di X, mencerminkan optimisme yang meluas. Dengan langkah menuju putaran keempat yang semakin dekat, dua laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait menjadi lebih dari sekadar uji coba. Ini adalah pernyataan niat timnas Indonesia untuk terus berkembang, didukung oleh strategi cerdas Erick Thohir dan kepemimpinan visioner Patrick Kluivert. Di tengah malam yang mulai merangkak di Jakarta, harapan jutaan penggemar Garuda menyala terang, menantikan babak baru perjalanan menuju Piala Dunia 2026 yang penuh tantangan dan impian.